Banyuwangi, 12 November tahun 1986. Pagi itu, langit tampak teduh. Awan bergumpal lembut seperti kapas yang bergelayut di atas pepohonan. Suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan, bersamaan dengan aroma tempe goreng yang keluar dari dapur rumah kayu sederhana milik Bu Sari. Ia mengikat rambutnya dengan selendang lusuh sambil menyiapkan tempe yang hendak dibawa ke pasar. Sudah bertahun-tahun, Bu Sari menjajakan tempe keliling kampung. Kehidupan memang tak pernah mudah, tapi ia terbiasa dengan langkah kakinya yang tenang setiap subuh. Di tangan keriputnya, dagangan kecil itu adalah harapan, meski hanya cukup untuk membeli beras dan minyak tanah. Hari itu, ada satu masalah kecil. Daun pisang yang biasa ia gunakan untuk membungkus tempe habis. Kebun tetangga pun tak ada yang bisa dipetik. Bu Sari sempat menghela napas panjang. Yah, mau nggak mau masuk hutan dikit, gumamnya pelan. Ia tidak tahu. Langkah ringan yang dimulai pagi itu akan menuntunnya ke tempat yang seharusnya tak pernah ia datangi. Kampung yang tak ada dalam peta, dan tak semua orang bisa kembali setelah menjejakinya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik, ketika kabut tipis menggantung rendah di atas pepohonan. Udara terasa sejuk, dan suara ayam jantan saling bersahutan dari rumah ke rumah. Desa tempat Bu Sari tinggal berada tak jauh dari hutan kecil yang dikelilingi sawah. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer. Sebagian masih beratap rumbia. Sebagian lain sudah menggunakan genting tanah liat. Suasana desa seperti biasanya, tenang, sederhana, dan sedikit lambat. Bu Sari menata tempe yang baru selesai digoreng di meja panjang kayu, yang warnanya mulai pudar. Tangannya cekatan, meski usianya sudah tak muda lagi. Sesekali ia menyeka keringat dari pelipisnya dengan ujung selendang lusuh yang melingkar di leher. Sejak suaminya kehilangan pekerjaan sebagai buruh tebang, dagangan tempe inilah satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Mak, daunnya habis ya? Tanya Tini, anak perempuannya yang duduk di tangga sambil mengikat rambutnya. Bu Sari menghela napas pelan. Iya nak, daun pisang dari kebun Pak Roni udah dipakai semua kemarin. Kalau nggak dibungkus, siapa yang mau beli tempe kita? Tini mengangguk. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya berjualan di pasar. Tempe yang mereka buat sendiri memang terkenal gurih. Tapi pembeli lebih suka kalau tempe dibungkus daun pisang. Lebih segar, lebih wangi, katanya. Pagi itu seharusnya menjadi pagi biasa. Bu Sari berangkat ke pasar pukul 6, menggelar tikar kecil, dan menjual tempe hingga siang. Tapi kenyataannya, semua daun pisang yang biasanya siap pakai telah habis. Tidak ada pilihan lain selain mencari sendiri ke hutan di pinggir desa. Sambil mengelap tangannya, Bu Sari berdiri. Tini, bantu ibu bersihin meja, ya? Ibu ke hutan sebentar, cuma cari daun pisang. Enggak lama. Tini agak cemas. Ibu hati-hati. Ya, soalnya kemarin Pak Rudi cerita, katanya ada suara aneh di hutan. Bu Sari tertawa kecil. Bukan karena berani, tapi karena tak ingin anaknya khawatir. Halah, itu paling suara burung atau monyet. Ibu udah biasa masuk hutan, nak. Enggak apa-apa. Langkah Bu Sari perlahan menapaki jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di belakang desa. Di kiri kanan jalan, sawah terbentang luas. Air mengalir tenang di pematang. Udara pagi terasa segar, membuat tubuhnya sedikit bersemangat. Ia membawa sabit kecil dan tali rotan untuk mengikat daun pisang. Semoga masih banyak yang bisa dipetik, gumamnya sambil menepuk keranjang bambu di punggungnya. Hutan itu tidak terlalu jauh. Biasanya, warga desa sering ke sana untuk mengambil kayu bakar atau sekadar mencari jamur. Tapi ada satu aturan tak tertulis. Jangan masuk terlalu dalam. Kata orang-orang tua, semakin jauh masuk, semakin banyak hal aneh yang bisa terjadi. Bu Sari tidak terlalu percaya hal-hal begitu. Baginya, hutan hanyalah hutan, pohon, semak, dan suara serangga. Tak lebih, ia mulai memotong beberapa daun pisang muda di pinggiran hutan. Daunnya masih segar dan lebar, cocok untuk membungkus tempe. Tapi setelah 10 menit mencari, ia sadar jumlahnya tak cukup. Waduh, baru dapat segini. Keluhnya sambil menghitung daun di tangannya. Paling cuma cukup buat separuh tempe. Kalau cuma segini, nanti nggak laku banyak. Matanya kemudian tertuju pada jalan kecil di antara rumpun bambu di sisi kanan hutan. Jalan itu unik, seperti lorong alami yang terbentuk dari pepohonan yang condong, menciptakan bayangan teduh. Padahal, selama bertahun-tahun ia kesini, Bu Sari belum pernah melihat jalan itu. Loh, kok ada jalan kayak gini ya? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Jalan itu seperti memanggil. Sunyi, tapi menenangkan.
Ia berpikir sebentar. Kalau hanya sedikit lebih jauh, mungkin akan menemukan daun pisang lebih banyak. Cuma sebentar. Habis itu langsung pulang. Katanya meyakinkan diri sendiri. Dengan langkah hati-hati, Busari menyibak ranting dan masuk ke jalan setapak itu. Aneh. Begitu ia melangkah, suara jangkrik dan burung tiba-tiba lenyap. Digantikan keheningan yang begitu pekat. Hanya terdengar suara sandal jepitnya yang menggesek tanah. Angin pun terasa berhenti berhembus. Ia mencoba tidak berpikir macam-macam. Namanya juga hutan. Mungkin lebih rapat jadi nggak kedengeran suara luar, ucapnya dalam hati. Di depan, jalan itu melengkung pelan dan menurun sedikit. Di kanan kiri, pohon bambu tumbuh tinggi, menutupi langit seperti payung raksasa. Cahaya matahari hanya masuk lewat sela-sela kecil di antara daun. Tiba-tiba Busari mencium aroma wangi aneh, seperti bau kemenyan atau bunga melati yang sangat kuat. Padahal ia tidak melihat ada siapa-siapa. Semakin jauh melangkah, wangi itu semakin pekat. Perlahan, ia mulai merasa merinding, tapi kakinya tetap melangkah. Hingga akhirnya, pepohonan bambu itu terbuka, dan matanya terbelalak lebar. Di hadapannya terbentang sebuah kampung tua. Rumah-rumah berdinding, anyaman bambu berjajar rapi. Asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Terdengar suara gamelan samar-samar. Dan beberapa orang berpakaian seperti orang tempo dulu berjalan pelan. Mereka tidak tampak tergesa-gesa. Seperti hidup dalam irama lambat, yang anehnya terasa damai. Busari berdiri terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena takut, lebih karena bingung. Harrison, nggak pernah ada kampung di dalam hutan ini, pikirnya. Seorang perempuan tua muncul dari arah rumah paling depan. Tubuhnya kurus, punggungnya agak bungkuk, tapi langkahnya tenang. Perempuan itu tersenyum ramah, memperlihatkan giginya yang jarang-jarang. Nyari daun? Ndu? Tanyanya pelan. Suara itu lembut, seperti suara seorang nenek. Busari hanya bisa mengangguk. Perempuan tua itu lalu menunjuk ke arah tumpukan besar daun pisang yang masih segar di samping rumah. Ambil sebanyak yang kamu butuh, katanya. Busari tertegun. Ia tidak tahu siapa mereka. Tapi tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Ia berjalan mendekat, berjongkok, lalu mulai mengambil beberapa lembar daun pisang. Daunnya sangat lebar, bersih, dan segar, bahkan lebih bagus dari daun pisang di kebun manapun. Saat tangannya menyentuh daun, perempuan tua itu mengusap punggung tangannya pelan sambil berbisik, "Daganganmu akan habis setiap hari." Bisikan itu membuat bulu kuduk Busari meremang. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Begitu ia menoleh lagi, perempuan tua itu sudah berbalik masuk ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Busari mengikat daun-daun itu dan berjalan cepat keluar dari kampung aneh itu. Anehnya, jalan pulang terasa lebih singkat. Saat sampai di pinggir hutan, suara jangkrik kembali terdengar. Angin kembali berhembus. Seolah tak ada yang terjadi. Ia menghela napas lega. Mungkin tadi cuma kampung biasa, gumamnya. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang membuatnya tak tenang. Kampung itu terlalu tenang, terlalu rapi, dan terlalu asing. Pagi berikutnya, udara desa terasa sedikit berbeda. Matahari memang bersinar terang, tetapi langit tampak seperti berwarna pucat, seolah cahaya tak sepenuhnya sampai ke tanah. Burung-burung gereja yang biasanya ramai di pohon jambu depan rumah Busari juga tak banyak berkicau hari itu. Di dapur, Busari duduk di atas bangku kayu kecil, membungkus tempe dengan daun pisang yang kemarin ia bawa dari hutan. Daun itu anehnya masih sangat segar, seperti baru saja dipetik, padahal semalaman ia simpan begitu saja di sudut dapur. Permukaannya hijau mulus tanpa noda. Aromanya harum seperti baru keluar dari pohon. Tini memperhatikan ibunya dari jauh. "Bu, daunnya bagus banget ya. Ini dari kebun siapa?" tanyanya sambil mendekat. "Bukan dari kebun siapa-siapa, Tini. Ibu kemarin ambil dari dalam hutan," jawab Busari santai. Tangannya tetap sibuk melipat daun. "Dalam hutan? Yang dekat kebun bambu itu?" "Ya," jawab Busari sambil mengangguk pelan. "Ibu nemu jalan kecil. Biasanya nggak pernah ada. Malah nemu banyak daun sebagus ini." Tini mengerutkan dahi. "Jalan kecil? Perasaan aku sering main ke sana. Nggak pernah lihat ada jalan, Bu." "Ibu juga baru pertama lihat kemarin," sahut Busari ringan. Ia berusaha menertawakan keganjilan itu, meski dalam hati masih menyimpan perasaan aneh tentang kampung tua yang ia temui. Menjelang siang, Busari berangkat ke pasar. Seperti biasa, ia menggendong keranjang besar berisi tempe yang sudah dibungkus rapi dengan daun pisang hijau segar. Jalanan tanah menuju pasar ramai oleh pedagang kecil seperti dirinya. Ada yang membawa pisang, sayur,
bahkan ayam hidup. Bau tanah basah bercampur dengan aroma masakan ibu-ibu warung di pinggir jalan. Setibanya di pasar, Busari menggelar tikar dan menyusun tempenya satu persatu. Awalnya, suasana seperti biasa, tapi belum 1 jam berlalu, tempenya langsung habis diborong pembeli. "Busari, biasanya jam segini daganganmu masih banyak," ujar salah satu pedagang. "Iya ya," jawab Busari heran. "Saya juga kaget. Ini baru pertama kali habis secepat ini." Beberapa pembeli bahkan bertanya lagi, berharap masih ada sisa. Padahal, biasanya, Busari harus menunggu hingga tengah hari untuk tempenya benar-benar habis. Pulang ke rumah, Busari membawa keranjang kosong. Hatinya campur aduk. Senang karena dagangan laris. Tapi juga heran. Ia teringat bisikan nenek kampung itu. "Daganganmu akan habis setiap hari." Meski begitu, ia tidak terlalu ambil pusing. Dalam hidupnya yang keras, laris dagangan adalah kabar baik. Ia hanya berpikir, mungkin kebetulan saja. Sore hari, Busari duduk di teras sambil menyalakan tungku kecil. Ia ingin mulai membuat tempe baru untuk dijual esok. Namun pikirannya terus kembali ke jalan setapak kemarin. Jalan itu seperti muncul tiba-tiba. Tak ada siapapun di desa yang pernah menyebutkan adanya kampung di dalam hutan itu. Ia menatap ke arah hutan yang terlihat samar dari pekarangan belakang rumah. Angin sore berembus, membuat daun pisang di gantungan bergoyang pelan. Dalam hati kecilnya, ia merasakan dorongan untuk kembali ke sana. Entah kenapa, perasaan itu begitu kuat, seperti ada yang memanggil. "Bu, ngapain ngelamun?" tanya Tini, sambil membawa baskom berisi kedelai rendaman. "Nggak apa-apa, Nak," jawab Busari cepat. "Ibu cuma kepikiran. Besok, kayaknya ibu mau ambil daun lagi di hutan." Tini langsung menatap ibunya dengan wajah khawatir. "Bu, jangan jauh-jauh ya. Kemarin juga ibu bilang sebentar, tapi aku nungguin lama banget." "Aku takut." Busari tersenyum, menepuk tangan anaknya. "Iya, ibu janji. Nggak jauh kok. Daunnya bagus banget di sana. Kalau ibu ambil banyak, kita bisa jual lebih banyak tempe." Malam itu, angin bertiup pelan. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak. Dan anjing-anjing kampung sesekali menggonggong ke arah hutan. Busari terbaring di tikar bersama Tini dan suaminya. Tapi matanya tak kunjung terpejam. Jalan setapak di antara pohon bambu itu terus muncul dalam pikirannya. Seolah-olah, setiap kali ia memejamkan mata, jalan itu semakin jelas. Keesokan paginya, sebelum matahari naik tinggi, Busari kembali melangkah ke hutan. Kali ini, langkahnya lebih cepat. Ia seperti tahu kemana harus pergi. Di pinggir kebun, jalan setapak itu kembali terlihat di antara rumpun bombo. Seolah memang selalu ada di sana. "Perasaan kemarin jalan ini gak jelas banget. Kok sekarang kelihatan jelas ya?" gumamnya sambil menyibak ranting. Jalan itu seperti rapi, dibersihkan semalam. Tidak ada daun kering, tidak ada semak liar. Bahkan, rumputnya tampak seperti dipotong. Begitu masuk, suasana kembali berubah. Hutan yang tadinya riuh oleh suara burung mendadak senyap. Angin berhenti. Udara menjadi sedikit lebih lembab, seolah kabut tipis menyelimuti seluruh jalan. Busari melangkah lebih dalam. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain dirinya sendiri. Tapi anehnya, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Entah dari mana. Di tikungan jalan setapak itu, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Seikat daun pisang besar tergantung di batang bambu, seolah sudah disiapkan untuknya. Daunnya segar, terikat rapi, bahkan tidak ada debu sedikit pun. "Loh, siapa yang naruh ini?" gumam Busari. Ia melangkah mendekat, menyentuhnya perlahan. Dingin, daunnya seperti baru dipetik beberapa menit lalu. Tanpa banyak pikir, Busari mengambilnya. Saat ia memutar badan untuk pulang, samar-samar terdengar suara gamelan dari kejauhan. Lembut dan pelan, seolah datang dari balik pepohonan. Ia berhenti, dada kirinya terasa dingin. Bulu kuduknya berdiri. Tapi, suara itu, entah kenapa terdengar menenangkan. Ia menoleh, namun tidak melihat apa-apa selain lorong bambu yang gelap. Dengan sedikit ragu, ia mempercepat langkah pulang. Setiap langkah terasa aneh, seperti tanah yang ia pijak menjadi lebih berat. Suara gamelan perlahan memudar, digantikan suara jangkrik biasa. Begitu ia keluar dari jalan setapak itu, sesampainya di rumah, Busari menghela napas panjang. "Anak, gimamnya?" Tapi kemudian ia tersenyum kecil, menepuk-nepuk ikatan daun di punggungnya. Yang penting daunnya bagus. Ia tidak menyadari, dari balik pepohonan, ada sepasang mata yang memperhatikannya. Tak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu waktu yang tepat. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun pisang di belakang rumah. Suara ayam berkokok bersahutan. Tapi entah kenapa,
Pagi terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Busari duduk di teras, memandangi ikatan daun pisang yang ia ambil kemarin dari jalan setapak misterius itu. Daunnya masih segar, bahkan seperti makin hijau. Tidak ada satupun daun yang layu atau menguning. Tini mendekat sambil membawa sepiring singkong rebus. "Bu, kenapa daunnya kayak baru dipetik terus ya? Padahal udah 2 hari," tanyanya polos. Busari tersenyum tipis, tapi dalam hati ia juga heran. "Ya, ibu juga nggak ngerti. Tapi, bagus kan? Kita nggak perlu repot-repot cari daun tiap hari." Tini mengangguk. "Iya sih Bu, tapi aku agak nggak enak aja. Kemarin aku tanya sama Pak Roni. Dia bilang, di dalam hutan itu nggak ada jalan kecil apa-apa." Busari sempat terdiam. Tangannya berhenti menggulung tempe. Tapi kemudian ia tertawa pelan, mencoba meredakan kecemasan anaknya. "Mungkin dia nggak pernah lewat sana. Ibu kan baru nemu kemarin. Lagian daunnya juga bagus banget." Pasar hari itu kembali memberi kejutan. Tempe Busari laku lebih cepat dari kemarin. Para pembeli seperti berbondong-bondong datang ke tikar dagangannya. Bahkan ada beberapa yang berebut. "Tempe Busari sekarang wangi banget ya," kata seorang pembeli. "Iya, kayaknya daunnya bagus banget. Kalau digoreng, baunya harum semerbak," timpal yang lain. Busari hanya bisa tersenyum sambil membungkus tempe satu persatu. Dalam hatinya, Eda Rusa bangga. Tapi juga pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa semua ini tiba-tiba berubah begitu cepat? Saat pulang, ia melewati jalan kecil menuju rumah. Di ujung jalan itu, hutan kecil terlihat hijau pekat seperti biasa. Tapi kali ini, Busari tidak hanya melihat jalan setapak. Ia mendengar suara samar dari dalamnya. Suara seperti gamelan pelan, lembut dan teratur. Dek, langkahnya berhenti. Ia menatap lurus ke arah rumpun bambu. Suara gamelan itu jelas, seperti ada pesta jauh di dalam sana. Suara yang sama seperti hari sebelumnya, tapi kini lebih dekat, seperti memanggil. Sore menjelang, langit mulai berubah jingga. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Busari berdiri di depan pintu rumahnya, menatap hutan yang perlahan diselimuti kabut tipis. Hatinya gelisah. Entah mengapa, rasa penasaran dalam dirinya makin besar. Ia ingin tahu, kampung seperti apa sebenarnya yang ada di ujung jalan setapak itu. "Bu, mau kemana?" tanya Tini saat melihat ibunya membawa sabit kecil dan keranjang. Busari menoleh, tersenyum. "Cuma cari daun lagi, Nak. Nggak lama, kamu di rumah aja ya." "Bu, hati-hati," jawab Tini lirih. Dalam sorot matanya terselip rasa khawatir yang makin dalam. Langkah Busari menyusuri jalan tanah menuju hutan terasa lebih mantap kali ini. Entah kenapa, ia tak lagi merasa ragu seperti pertama kali. Jalan setapak itu seolah sudah hafal langkahnya. Tidak ada semak, tidak ada ranting yang menghalangi. Begitu ia masuk, suasana hutan kembali berubah. Sunyi, tak ada angin, tak ada suara burung, dan aroma wangi melati serta kemenyan samar-samar menyelinap ke hidungnya. Kali ini, Busari tidak langsung mengambil daun dan pulang. Ia terus berjalan mengikuti suara gamelan yang terdengar jelas dari balik lorong bambu. Jalan itu melengkung pelan. Lalu, kampung itu muncul lagi di depan matanya. Kampung bambu. Rumah-rumah sederhana berdiri rapi, seolah tak pernah berubah sejak kemarin. Penduduknya, orang-orang berpakaian seperti zaman dulu, berjalan pelan dengan wajah tenang. Tak ada kendaraan, tak ada suara keras. Suasana kampung itu damai, tapi terlalu tenang. Seperti waktu berhenti di sana. Beberapa orang menatap Busari ketika ia melangkah masuk. Tatapan mereka bukan tatapan curiga, tapi kosong. Cacat, seperti boneka yang hanya melihat, tanpa benar-benar melihat. "Loh, ibu datang lagi." Suara itu datang dari arah rumah paling depan. Seorang perempuan tua keluar dengan langkah pelan. Tubuhnya bungkuk, matanya tajam namun lembut. Busari langsung mengenali wajah itu. "Nenek yang kemarin memberinya daun pisang." "Iya, Nek," jawab Busari agak gugup. "Daunnya kemarin bagus sekali. Saya mau ambil lagi, boleh?" Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya tidak lebar, tapi cukup untuk membuat udara sekitar terasa makin dingin. "Tentu boleh, Nak. Daun di sini tidak akan habis." Nenek itu lalu melangkah ke arah tumpukan daun di samping rumahnya. Sama seperti kemarin, daunnya segar dan banyak. Ia mengambil beberapa lembar, lalu menyerahkan kepada Busari. Tangan keriput itu menyentuh punggung tangan Busari. Pelan, tapi terasa dingin seperti air sumur di pagi buta. Saat menyentuh, nenek itu berbisik sangat dekat di telinganya. "Daganganmu akan habis tiap hari." Suara itu pelan, tapi berat. Bukan sekadar kalimat,
Tapi seperti janji, atau Parina Busari, tertegun. Suasana sekeliling mendadak seperti melambat. Ia melihat penduduk kampung itu berhenti sejenak dari aktivitasnya, menoleh ke arahnya dengan ekspresi kosong. Jantungnya berdetak kencang. Encek, tiba-tiba muncul perasaan ingin segera keluar dari tempat itu. Ia mengucapkan terima kasih terbata-bata, lalu buru-buru mengikat daun-daun pisang dan berjalan kembali ke jalan setapak. Sepanjang perjalanan keluar, suara gamelan terus terdengar. Tapi kali ini lebih berat. Seperti ada puluhan orang memainkan instrumen di belakangnya. Saat Busari menoleh sekali lagi ke belakang, kampung bambu itu terlihat seperti perlahan memudar. Seolah-olah bukan kampung nyata, melainkan bayangan. Namun suara gamelan tetap terdengar jelas. Ketika Busari sampai di pinggir hutan, suara jangkrik kembali muncul. Angin berembus seperti biasa. Dan langit telah benar-benar gelap. Ia tidak sadar sudah berada di sana cukup lama. Tini langsung menyambutnya dengan wajah cemas. "Bu, ibu kemana aja? Udah aku tadi panggil-panggil. Nggak ada jawaban," ucap Tini dengan mata berkaca-kaca. Busari mengerjap pelan. Ia melihat langit gelap dan merasa heran. "Loh, rasanya tadi masih sore," gumamnya. Suaminya keluar dari dalam rumah sambil membawa lampu minyak. "Kamu jangan terlalu jauh masuk hutan, Sar. Orang-orang bilang udah beberapa kali dengar suara aneh dari sana," katanya agak kesal. Busari hanya diam. Ia ingin cerita tentang kampung bambu itu, tapi lidahnya keluh, seperti ada sesuatu yang menahan. Malam itu, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Busari masih terjaga. Daun pisang yang ia letakkan di dapur berkilau kehijauan, terkena cahaya lampu minyak. Suara gamelan samar-samar seperti masih terdengar di kejauhan. Meski ia tahu, ia sudah jauh dari hutan itu. Dalam hati, perasaan aneh yang ia pendam mulai tumbuh. Dan entah kenapa, tertarik. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru saja naik, menyinari atap-atap rumah desa yang berembun. Busari duduk di teras rumahnya, sambil menata tempe yang sudah ia bungkus dengan daun pisang segar dari kampung bambu. Tangannya cekatan. Wajahnya sedikit lebih cerah dari hari-hari bayosannya tempe, yang dibuatnya semalam lebih banyak dari biasanya. Kalau dulu ia hanya membuat beberapa ikat, kali ini hampir 2 kali lipat. Kalau laku semua, bisa beli beras 1 karung, pikirnya sambil tersenyum kecil. Tini keluar dari dapur sambil membawa air minum. "Bu, tempenya banyak banget hari ini. Nanti ibu kuat bawa ke pasar?" tanyanya cemas. Busari terkekeh kecil. "Ibu ini udah biasa, Tini. Lagian, kamu bantu dorong gerobak nanti ya." Tini menatap daun pisang di tangan ibunya. "Bu, daunnya masih segar banget, padahal udah beberapa hari." "Aku kok makin takut ya. Aku mimpi aneh semalam." Busari berhenti sejenak, melirik anaknya. "Mimpi apa?" "Di dalam mimpi aku ada suara gamelan, Bu. Terus aku kayak jalan di antara bambu-bambu tinggi. Di ujungnya ada nenek-nenek yang bilang, 'Daganganmu akan habis setiap hari.'" Tini menandok. Wajahnya tegang. Jantung Busari berdetak pelan tapi berat. Kalimat yang sama dengan yang nenek di kampung bambu ucapkan. Tapi ia tidak mau menunjukkan ketakutannya di depan anak. Ia hanya menepuk pundak Tini dan berkata, "Namanya juga mimpi. Nak, gak usah dipikirin." Meski bibirnya tenang, dalam hatinya ada perasaan tidak nyaman yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Pasar pagi itu ramai seperti biasa. Pedagang sayur, ikan, dan buah saling teriak menawarkan dagangannya. Aroma gorengan, ikan asin, dan tanah basah bercampur jadi satu. Busari mendorong gerobak tempenya ke tempat biasa. Tini ikut di sampingnya, membantu menata dagangan. Baru saja mereka menggelar tikar, pembeli sudah mulai berdatangan. Tak seperti biasanya, orang-orang datang terus-menerus, silih berganti. Bahkan ada beberapa wajah yang tak pernah Busari lihat sebelumnya. "Tempe Busari makin enak ya sekarang. Bungkus 2, Bu." "Wah, masih hangat. Saya beli 5, Bu." Wangi tempenya kayak beda dari yang lain. Daunnya juga bagus. Busari hanya bisa mengangguk sambil membungkus. Ia tidak sempat duduk. Tangannya terus bergerak, menumpuk uang receh dan kertas kecil di kaleng bekas kerupuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangannya habis total. Biasanya, butuh waktu hingga matahari di atas kepala untuk habis semua. Tapi kini, seolah pasar hanya ada untuk membeli tempenya. Tini melirik kaleng uang yang penuh. "Bu, ini banyak banget." "Iya, Tini." "Alhamdulillah," jawab Busari pelan. Tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Dagangan habis terlalu cepat. Bahkan ada satu pembeli yang ia ingat jelas.
Seorang perempuan muda memakai kebaya. Rambut panjangnya digelung, wajahnya pucat tapi cantik, dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya tersenyum, lalu mengambil tempe dan meninggalkan uang receh yang terasa dingin di tangan Bu Sari. Siang itu mereka pulang lebih awal dari biasanya. Uang hasil jualan disimpan rapi dalam kaleng seng di dapur. Suami Bu Sari, Pak Karta, yang biasanya jarang bicara, bahkan tersenyum lihat uang itu. "Wah, ini baru jualan tempe yang benar," katanya sambil menepuk bahu istrinya. Bu Sari ikut tersenyum, tapi hanya sekilas. Sejak meninggalkan pasar, bayangan wajah pucat perempuan berkebaya itu terus muncul dalam pikirannya. Wajahnya tidak asing, seolah pernah ia lihat di Kampung Bambu. Sore hari, Bu Sari kembali duduk di teras. Angin berembus pelan. Ia merasa lebih tenang ketika matahari masih bersinar. Namun ketika langit mulai berubah jingga, hatinya mulai gelisah tanpa alasan jelas. Burung-burung desa terbang pulang. Suara jangkrik muncul perlahan. "Malam ini jangan kemana-mana, Bu," kata Tini saat menyalakan lampu minyak. "Iya, Ibu di rumah saja kok," jawab Bu Sari pelan. Malam itu sunyi. Pak Karta sudah tertidur lebih dulu. Tini meringkuk di samping ibunya. Bu Sari sendiri masih terjaga. Ia duduk di dekat jendela, menatap luar rumah. Hutan kecil di kejauhan hanya terlihat sebagai bayangan gelap. Tiba-tiba, tok-tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Bu Sari tersentak. Matanya langsung terarah ke pintu kayu rumah mereka. Suara itu pelan, tapi teratur. Tok-tok, tok. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin tetangga, pikirnya. Tapi siapa yang datang malam-malam begini? "Bu, ada yang ketok pintu ya?" Tini membuka matanya setengah. "Ibu cek sebentar," jawab Bu Sari pelan. Ia melangkah mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti udara tiba-tiba mengental. Ia menempelkan telinga di pintu. Ketukan itu berhenti. Hening. Perlahan ia membuka pintu. Angin malam langsung masuk, dingin menusuk tulang, tapi jiluk. Tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong, hanya suara jangkrik. "Siapa, Bu?" "Nggak ada siapa-siapa," jawab Bu Sari datar. Ia menutup pintu pelan dan kembali ke tikar. Tapi jantungnya tidak berhenti berdetak cepat. Sejak kejadian itu, rasa tenang yang ia rasakan pagi tadi menghilang, berganti dengan perasaan tidak enak yang pelen-pelen tumbuh di dalam dada. Keesokan harinya, Bu Sari bangun lebih pagi, tapi wajahnya terlihat pucat. "Bu, Ibu nggak apa-apa?" tanya Tini. "Nggak apa-apa, cuma nggak enak tidur aja," jawab Bu Sari singkat. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuat tempe lagi. Tapi malam kemarin tidak bisa ia lupakan. Kita Konet, bukan suara biasa, teratur, tenang. Seperti seseorang yang tahu persis ritme, yang membuat jantung berdebar di luar rama. Daun pisang yang tergantung di gantungan belakang masih segar, bahkan lebih hijau dari kemarin. Seolah tak tersentuh waktu. Dan di kejauhan, samar, suara gamelan kembali terdengar. Malam kedua setelah tempe Bu Sari lari seperti air, suasana rumahnya terasa berbeda. Meski lampu minyak tergantung di tengah ruangan, cahaya kuningnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang merayap dari sela-sela dinding papan. Tini sudah tidur lebih awal, sedangkan Pak Karta duduk di teras dengan rokok kretek di tangan. "Aneh ya, Sar," gumam Pak Karta pelan sambil menatap ke halaman gelap. "Apanya yang aneh?" tanya Bu Sari yang sedang membereskan kaleng uang hasil jualan hari itu. "Tempe kamu laris terus, kayak ada yang bantuin. Padahal ya, pasar lagi sepi." Bu Sari terdiam sejenak. Ia memang berpikir hal yang sama. Tapi setiap kali ingat daun pisang dan Kampung Bambu itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia tidak berani bercerita pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. "Ya mungkin rezeki kita lagi bagus," jawabnya singkat. Ia berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya perasaan itu semakin berat. Angin malam bertiup pelan, membuat lampu minyak bergetar halus. Burung malam bersuara lirih dari kejauhan. Hutan kecil di ujung kebun terlihat gelap pekat, seperti dinding hitam. Tiba-tiba terdengar suara tok, cok, cok, sama seperti malam sebelumnya. Bu Sari langsung kaku. Pak Karta menghentikan rokoknya, menoleh ke arah pintu. Ketukan itu pelan, tapi jelas. Tidak seperti suara angin atau ranting yang jatuh. Suara itu seperti ritmis. "Siapa itu malam-malam?" gumam Pak Karta. Ia berdiri dan berjalan ke arah pintu depan. Bu Sari spontan menarik ujung bajunya. "Jangan dibuka dulu," bisiknya. Pak Karta menatap istrinya heran. "Loh, kenapa? Mungkin tetangga." Bu Sari tidak menjawab. Ia hanya menggenggam baju suaminya makin erat. Ketukan itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi, lebih pelan.
seperti seseorang sengaja membuat mereka penasaran. Tok, tok, tok. Akhirnya Pak Karta membuka pintu lebar. Tapi seperti malam sebelumnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap, suara jangkrik, dan pohon pisang yang bergoyang pelan. Mungkin anak-anak kampung iseng, katanya, mencoba tenang. Ia menutup pintu kembali. Tapi Bu Sari tahu, ketukan itu bukan suara anak-anak. Ketukan itu punya irama yang aneh, tenang, sabar, seolah menunggu waktu. Malam-malam berikutnya, ketukan itu terus datang. Selalu di jam yang sama, setelah azan Isya, saat suasana mulai hening, awalnya hanya 3 ketukan pelan. Lalu lama-lama semakin sering dan keras. Tini mulai ketakutan. Ia tidur sambil menutup telinga dengan bantal. Bu, itu siapa sih? Kenapa tiap malam ada yang ketuk pintu? Bu Sari hanya bisa mengelus rambut anaknya. Nggak usah takut, Ibu di sini. Tapi hatinya sendiri tak tenang. Ia bahkan mencoba meletakkan sapu lidi di depan pintu. Sesuatu yang biasa dilakukan warga kampung untuk menangkal tamu tak kasat mata. Tapi ketukan itu tak berhenti. Bahkan sapu itu justru jatuh sendiri saat suara ketukan datang. Suatu malam, saat Bu Sari mengintip dari sela jendela bambu, ia melihat sosok tinggi berdiri di halaman. Sosok itu kurus sanggut tinggi, mengenakan jubah hitam panjang yang menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan gelap seperti kabut. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dan menghadap ke rumah Bu Sari. Bu Sari hampir berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Sosok itu tidak mengetuk pintu. Namun begitu Bu Sari mundur 1 langkah, suara ketukan terdengar lagi tok, 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 tepat seperti sebelumnya. Ya Allah, bisiknya pelan, tubuhnya gemetar. Keesokan paginya, Bu Sari mencoba menceritakan sedikit pada tetangga dekat. Mbok Rini, seorang janda tua yang dikenal banyak tahu hal-hal mistis. Setiap malam diketuk, tanya Mbok Rini dengan alis mengernyit. Iya, dan semalam saya lihat ada sosok tinggi, pakai jubah hitam, berdiri di halaman. Mbok Rini menghela napas. Sari, kamu nggak main-main kan? Sosok kayak gitu bukan manusia biasa. Itu penunggu, nak. Penunggu yang nunggu bayaran. Bu Sari merinding. Bayaran apa? Intol. Tapi biasanya kalau ada rezeki yang terlalu gampang, ada perjanjian di belakangnya. Jawab Mbok Rini lirih. Kamu sempat ambil sesuatu dari tempat aneh, Sari. Pertanyaan itu membuat Bu Sari terdiam lama. Bayangan kampung bambu, nenek berambut putih, dan daun pisang segar itu kembali melintas di kepalanya. Ia ingin jujur, tapi mulutnya berat. Enggak ada, jawabnya ragu. Kalau kamu bohong, penunggu itu enggak akan berhenti datang, kata Mbok Rini sebelum pergi. Malam kelima, ketukan itu semakin keras. Bahkan Pak Karta yang awalnya santai kini mulai gelisah. Ini bukan anak-anak kampung, katanya pelan. Suara tok, 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 kini terdengar seperti pukulan kayu besar ke pintu, membuat papan rumah bergetar. Tini menjerit kecil dan bersembunyi di balik selimut. Lampu minyak bergoyang hebat. Buka aja, Sar, kita, kata Pak Karta. Tapi Bu Sari langsung memegang tangannya erat. Jangan! Jangan! Buka! Teriak Bu Sari, hampir menangis. Ia merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam daripada malam-malam sebelumnya. Seolah kalau pintu itu terbuka, sesuatu akan ikut masuk. Ketukan itu mendadak berhenti. Sunyi, hening seperti kuburan. Tapi keheningan itu justru lebih menakutkan dari ketukan tadi. Bu Sari perlahan menoleh ke jendela. Ia ingin memastikan sosok itu sudah pergi. Tapi saat matanya menatap keluar, ia melihat sosok berjubah hitam itu. Kini, lebih dekat. Berdiri tepat di bawah jendela, setinggi atap rumah. Tempes hanya berdiri. Sari menjerit tertahan dan mundur hingga punggungnya membentur dinding. Pagi harinya, ayam-ayam di pekarangan tetangga ditemukan mati. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang muncul sejak beberapa hari lalu. Ada yang bilang mendengar suara gamelan dari arah hutan. Ada pula yang melihat bayangan tinggi melintas di kebun pisang. Pak Karta mulai kesal. Sar, kamu pasti tahu sesuatu. Ini semua aneh mulai sejak daun pisang itu muncul, bentaknya. Bu Sari tidak sanggup menjawab, karena dalam hatinya, ia tahu suaminya benar. Pagi itu, udara terasa berat. Kabut turun pelan menutupi kebun pisang di belakang rumah Bu Sari. Udara lembab, membuat suara ayam terdengar sayup-sayup. Sejak malam penuh ketukan itu, suasana rumah Bu Sari seperti tak lagi sama. Tini menolak tidur di kamar sendiri. Dan Pak Karta yang awalnya santai, kini lebih sering terjaga sampai larut. Bu Sari duduk di teras rumah sambil memegang sapu lidi. Matanya sayu, lingkar hitam di bawah matanya makin jelas. Di depannya,
Gerobak tempe yang biasanya menjadi sumber harapan, kini hanya membuat hatinya berat. Bu, hari ini kita jualan lagi? Tanya Tini lirih. Busari tak langsung menjawab. Ia menatap daun pisang yang tergantung di gantungan bambu. Daun itu masih segar, seperti baru dipetik kemarin. Tapi kenyataannya, itu sudah seminggu lalu. Tak ada daun pisang biasa yang bisa bertahan segar selama itu. Pak Karta keluar dari kamar sambil mengancingkan ke mejanya. Sar, kalau kita nggak jualan, kita nggak punya uang buat beli beras. Suaranya pelan, tapi tegas. Aku takut, Kar, jawab Busari dengan mata berkaca-kaca. Takut sama apa? Cuma daun pisang, Sar. Mungkin memang rezeki kita lagi bagus. Bukan cuma daun pisang. Suara Busari meninggi, membuat Tini tersentak. Setiap malam ada yang ngetuk pintu, Kar. Sosok itu nyata. Pak Karta menghela napas panjang. Ya udah, nanti malam aku tunggu di luar. Kalau memang ada orang, aku tangkep. Kalau nggak ada, ya berarti cuma bayanganmu sendiri. Hari itu Busari kembali ke pasar. Anehnya, meski hatinya diliputi ketakutan, dagangannya tetap laris seperti biasa. Orang-orang terus berdatangan. Beberapa bahkan seakan tidak peduli harga. Mereka hanya mengambil dan membayar tanpa menawar. Salah satu pembeli bahkan menyodorkan uang dalam keadaan mata melotot kosong, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Wajah-wajah itu membuat Busari merinding. Pasar terasa ramai, tapi seperti bukan keramaian manusia biasa. Ia merasa diperhatikan. Tini memeluk lengan ibunya. Bu, aku nggak suka jualan sekarang. Orang-orangnya aneh. Busari hanya mengangguk pelan, tapi ia tetap mengumpulkan uangnya. Ketakutan tak menghapus kenyataan. Tempenya selalu habis, dan uangnya terus bertambah. Malam itu, Pak Karta benar-benar bersiap. Ia duduk di teras sambil membawa parang kecil. Kalau benar ada yang ngetuk pintu, kita tangkap. Biar nggak ganggu lagi, katanya. Busari gelisah. Suasana rumah begitu sepi. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Tini bersembunyi di balik pintu kamar. Hanya matanya yang mengintip. Beberapa saat kemudian, suara itu datang lagi. Tok, tok. Iramanya sama seperti malam-malam sebelumnya. Pelan, tapi memecah keheningan malam. Pak Karta berdiri. Siapa di sana? Teriaknya lantang, tapi tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi. Lebih cepat. Tok, 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 tok. Dengan langkah cepat, Pak Karta membuka pintu. Tapi seperti biasa, halaman kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan kabut tipis yang menelusup masuk ke rumah. Tiba-tiba, Busari menatap ke arah kebun pisang di ujung halaman. Char, lihat itu. Suaranya bergetar. Dari balik kabut, sosok tinggi berjubah hitam muncul perlahan. Ia tidak berjalan. Ia seperti meluncur mendekat. Wujudnya lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi hampir 2 meter. Kurus, berjubah panjang yang menyentuh tanah. Wajahnya tetap gelap, seperti lubang kosong. Pak Karta mengangkat parang, tapi tangannya gemetar hebat. Sosok itu berhenti di tengah halaman. Angin berhenti bertiup. Tak ada suara, kecuali napas Busari yang berat. Sosok itu menunduk perlahan dan menghilang secepat kabut tertiup angin. Tapi di tanah tempat ia berdiri, tertinggal jejak kaki. Aneh. Jejak itu terlihat seperti jejak kaki manusia, tapi terbalik. Tumitnya di depan, jari-jarinya di belakang. Seolah makhluk itu berjalan mundur. Pak Karta melangkah maju dengan ragu. Apa ini? Gumamnya sambil jongkok menatap jejak itu. Jejak tersebut dalam dan basah, seolah tanahnya benar-benar diinjak sesuatu yang berat. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Kadang ketukan datang 2 kali dalam satu malam. Kadang suara ketukan terdengar dari jendela, bukan lagi pintu. Kadang terdengar suara langkah menyeret di atap rumah. Tini mulai sakit. Tubuhnya panas dingin, tapi tidak seperti sakit biasa. Setiap malam, ia menggigil dan berkata dalam tidurnya, "Dia di luar, Bu." Daenung. Busari panik dan memanggil dukun desa. Mbah Sarip. Lelaki tua itu datang dengan seikat daun kelor dan kemenyan. Setelah mengelilingi rumah beberapa kali, ia menatap Busari serius. "Sari, kamu ambil sesuatu dari tempat yang bukan dunia kita, ya?" Suaranya berat. Busari terpaku. "Saya cuma ambil daun pisang di hutan, bukan hutan biasa," potong Mbah Sarip. "Kampung itu bukan kampung manusia. Kamu sudah masuk wilayah penunggu." Busari menunduk. Air matanya menetes. "Tapi saya cuma pengen dagangan saya laku, Mbah." Mbah Sarip menggeleng. "Ya, dan mereka kasih. Tapi tidak ada pemberian dari dunia sana yang gratis. Sari, cepat atau lambat,
dia akan ambil sesuatu dari kamu. Pagi berikutnya, ayam-ayam Busari mati semua. Bukan karena sakit, tapi lehernya seperti dipelintir rapi. Tanah di sekitar kandang penuh jejak terbalik, seperti malam itu. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang rumah Busari ketempelan. Suasana kampung mulai terasa mencekam. Tak ada lagi anak-anak yang berani main di depan rumahnya. Setiap sore, orang-orang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Busari duduk termenung di teras. Suara gamelan samar mulai terdengar dari arah hutan. Meski matahari masih tinggi, suara itu pelan, seperti undangan halus. Ia menggenggam daun pisang yang masih tersisa di dapur. Wangi segarnya kini bukan lagi pertanda rezeki, melainkan kutukan yang perlahan mencengkram hidupnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin keringan menyusup melalui sela-sela dinding papan, membuat lampu minyak di ruang tengah bergoyang pelan. Busari duduk di tikar. Kedua tangannya saling menggenggam erat, matanya kosong menatap daun pisang yang tergantung di dapur. Dulu, daun itu membawa harapan. Setiap helai daun itu, seperti tatapan makhluk tak terlihat yang terus menagih sesuatu. Tini tidur dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Sudah 3 malam anak itu demam tinggi, selalu mengigau ketakutan. Kadang ia berbisik lirih. Dia di luar, Bu. Dia nungguin ayah. Pak Karta berdiri di depan jendela sambil memandangi kebun pisang. Suaranya pelan, tapi tegang, Sar. Ini semua nggak bisa dibiarkan. Tini, makin parah. Warga udah mulai ngomongin kita. Kita harus tahu makhluk itu maunya apa. Busari menelan ludah. Mbak Sarip bilang, semua pemberian dari sana ada bayarnya. Bayar? Bayar apa maksudnya? Busari memalingkan wajah. Aku nggak tahu pasti, Car. Tapi aku takut. Suasana rumah bener-bener sunyi malam itu. Tak ada jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya detak jantung yang terdengar jelas di telinga Busari. Dan seperti sudah menjadi rutinitas. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang lagi. Kali ini bukan pelan seperti biasanya. Ketukan itu dalam dan berat. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari manusia berdiri di depan pintu. Tini terbangun, menangis ketakutan. Bu, dia datang lagi. Pak Karta mengencangkan pegangan pada parang kecilnya. Cukup, sudah. Aku buka pintunya malam ini. Jangan. Busari menahan tangan suaminya dengan panik. Tapi sebelum ia sempat menariknya, Pak Karta sudah membuka pintu lebar di depan rumah. Sosok berjubah hitam itu berdiri tegak, lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya kurus tinggi menjulang, wajahnya gelap tak berbentuk. Angin terasa berhenti, waktu seperti melambat. Sosok itu tidak bergerak, tapi dari tubuhnya seolah keluar hawa dingin yang menekan dada. Pak Karta menggenggam parang erat-erat, tapi tangannya bergetar hebat. Busari merasakan lututnya lemas, matanya terpaku pada sosok itu. Dan tiba-tiba terdengar suara lirih. Bukan dari mulut makhluk itu, melainkan langsung masuk ke dalam kepala mereka. Bayaranmu. Suara itu berat dan panjang, seakan berasal dari dalam bumi. Busari menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Bayaranmu sudah ditentukan. Angin kencang tiba-tiba berembes. Pintu rumah membanting sendiri, dan sosok itu menghilang, seperti kabut tertiup angin. Hening kembali. Tapi Busari tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pagi harinya, Busari mendatangi rumah Mbah Sarip dengan langkah gemetar. Lelaki tua itu duduk di depan rumahnya sambil membakar kemenyan. Begitu melihat wajah Busari, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Kamu udah dengar suaranya ya? Tanyanya pelan. Busari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dia minta bayaran, Mbah, tapi saya nggak tahu bayaran apa. Mbah Sarip menghela napas panjang. Penunggu kampung itu tidak pernah kasih sesuatu tanpa mengambil balasan. Rezeki cepat, laris dagangan, daun yang tak layu, semua itu bentuk perjanjian, sari, dan biasanya bayaran mereka bukan uang. Busari merasakan perutnya mual. Kalau bukan uang, lalu apa? Nyawa, jawab Mbah Sarip lirih. Bukan nyawamu, tapi nyawa orang yang paling dekat denganmu. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Busari. Dalam sekejap, bayangan wajah Tini dan Pak Karta melintas di kepalanya. Jantungnya berdetak kencang. Sepulang dari rumah Mbah Sarip, Busari merasa seperti tidak punya napas. Di rumah, ia mendapati Tini duduk di sudut kamar sambil menatap kosong. Bibirnya bergetar seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tini, panggil Busari pelan. Anak itu menoleh perlahan. Bola matanya tampak berkaca-kaca. Bu, dia bilang,
Ayah mau dibawa. Jantung Busari hampir berhenti berdetak. Siapa yang bilang begitu, Tini? Tini menggeleng pelan. Dia yang di luar jendela. Pak Karta masuk dengan raut wajah gelisah. Aku barusan lewat rumah Pak Rudi. Katanya mereka juga dengar suara aneh dari arah kebun belakang rumah kita semalam. Kayak orang jalan sambil nyeret sesuatu. Busari tidak menjawab. Pikirannya masih dipenuhi kalimat Mbah Sarip. Bukan nyawamu, tapi nyawa orang terdekat. Malam itu, Busari tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memeluk Tini. Di luar, angin berdesir pelan. Tapi ketukan tidak datang seperti biasanya. Malam itu justru sunyi mencekam. Suasana yang lebih menyeramkan daripada suara ketukan itu sendiri. Tiba-tiba Tini tersentak. Tubuhnya kaku. Bu, dia di belakang ayah! Teriaknya. Busari menoleh cepat. Pak Karta yang duduk di dekat pintu langsung berdiri. Tapi bayangan hitam sudah muncul di belakangnya. Sosok itu begitu tinggi. Lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya tampak menggantung di udara. Jubahnya bergoyang pelan. Seperti kabut hitam. Busari berteriak, "Jangan ambil siapapun!" Tapi makhluk itu hanya mengeluarkan suara berat. Seperti dengungan dari dalam tanah. Sosok itu tidak menyentuh siapapun malam itu. Ia hanya berdiri. Seperti menunggu sesuatu lalu perlahan. Ia memalingkan wajahnya ke arah Busari. Meski gelap tanpa bentuk. Busari tahu ia sedang menatap langsung ke dalam dirinya. Waktunya dekat. Suara itu menggema di kepalanya. Dingin dan dalam. Setelah itu, makhluk itu lenyap seperti asap. Pak Karta terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Tini menangis histeris di pelukan Busari. Pagi harinya, ayam-ayam warga ditemukan mati lagi. Kambing Pak Rudi pun hilang begitu saja. Warga mulai ketakutan. Beberapa bahkan melarang anak-anak lewat depan rumah Busari. Dan di dapur, daun pisang pemberian dari kampung itu mulai berubah warna. Bukan layu seperti daun biasa, tapi hitam, seperti dibakar dari dalam. Busari tahu, waktunya semakin sempit. Makhluk itu tidak sekadar mengganggu. Ia sedang menagih sesuatu. Dan orang yang akan diambilnya, sepertinya sudah dipilih. Malam keempat setelah suara bayaran itu terdengar, langit Banyuwangi mendung berat. Awan hitam menggantung seperti selimut raksasa, menahan cahaya bulan. Suara angin yang biasanya hanya seperti desiran kini terdengar lebih tajam. Seperti bisikan yang menyayat telinga. Rumah kecil Busari terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Busari duduk di dapur, menatap daun pisang pemberian dari kampung gaib itu. Warnanya kini benar-benar menghitam seperti arang. Namun anehnya tidak layu ataupun kering. Seolah daun itu masih hidup, berdenyut pelan. Seperti urat nadi, sesekali terdengar bunyi kecil. Kriet, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tini tertidur di kamar dengan napas pendek-pendek. Tubuhnya masih demam tinggi. Pak Karta tidak di rumah malam itu. Ia pergi ke rumah Pak Rudi untuk membicarakan kemungkinan mencari bantuan orang pintar dari desa tetangga. Busari sendiri menunggu, tapi setiap detik terasa sangat panjang. Tiba-tiba lampu minyak di dapur meredup. Nyala api menipis dan bergoyang liar tanpa angin. Dari luar jendela terdengar suara tok. Tok-tok, pelan tapi berirama seperti jantung. Bukan sekarang, bisik Busari pada dirinya sendiri. Namun, ketukan itu makin keras. Tok, tok. Busari menutup telinganya. Tapi suara itu seperti menembus dari segala arah. Dari atap, dari lantai, dari dalam dadanya. Ia tahu makhluk itu kembali. Dalam keputusasaan, ia berlari ke dapur dan meraih korek api. Kalau semua ini mulai dari daun ini, suaranya bergetar, maka semuanya juga harus berakhir di sini. Busari menyalakan api kecil pada daun itu. Tapi anehnya, daun itu tidak terbakar. Justru nyala api padam begitu menyentuh permukaannya. Seolah daun itu terbuat dari sesuatu yang hidup. Ia mencoba lagi dengan minyak tanah, meneteskan ke atasnya dan menyalakan. Kali ini, api menyala. Tapi daun itu mengeluarkan suara desis panjang dan melengkung, seperti makhluk yang kesakitan. Suara ketukan berhenti. Rumah sunyi seketika. Tapi dari dalam daun itu terdengar suara samar. Seperti bisikan, "Jangan, Busari, mundur selangkah." Tangannya gemetar. Bisikan itu semakin keras. Seperti banyak suara berbicara bersamaan. "Jangan, bayarannya belum selesai. Kau sudah menerimanya. Kau tidak bisa kabur." Lantai rumah bergetar pelan. Tembok bambu berderit, seperti ada sesuatu yang merambat dari luar. Api semakin besar, dan akhirnya daun itu mulai terbakar. Tapi dari dalam api, muncul asap pekat berwarna hitam legam yang membentuk bayangan panjang di dinding rumah. Tiba-tiba Tini berteriak dari kamar. "Bu!
Panas! Panas! Busari panik, berlari ke kamar. Ia mendapati tubuh Tini menggigil kaku dan kulitnya memerah, seolah terbakar dari dalam. Tini, bangun nak! Ia mengguncang tubuh putrinya. Tapi Tini hanya terus menangis dan memegangi dadanya. Dia marah, Bu. Di luar rumah terdengar langkah berat menyeret tanah. Street, irama langkah itu seperti sesuatu yang sangat besar, bergerak perlahan mendekat. Pintu depan berguncang hebat, seperti ada seseorang atau sesuatu yang ingin menerobos masuk. Busari meraih parang kecil di dekat pintu kamar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tangisnya. Ketukan pelan berubah menjadi hantaman keras. Beraaka! Pintu hampir copot dari engselnya. Dalam satu hentakan terakhir, pintu jebol. Sosok berjubah hitam itu muncul. Kali ini tidak lagi berdiri diam di luar. Ia masuk ke dalam rumah. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Jubahnya seperti kabut pekat yang terus bergerak sendiri. Tidak ada wajah, hanya rongga hitam yang dalam dan berputar pelan. Busari menjerit, mundur sambil memeluk Tini yang lemas di pangkuannya. Sosok itu tidak berjalan. Ia melayang perlahan ke arah dapur, tempat daun pisang terbakar. Asap hitam dari daun itu seolah menyatu dengan tubuhnya, seperti darah kembali ke pemiliknya. Lalu suara itu terdengar lagi. Waktu hampir tiba. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari luar. Pak Karta datang bersama Pak Rudi dan 2 warga desa. Mereka langsung kaget melihat pintu jebol, dan Busari menangis sambil memeluk Tini. Pak Karta menerjang masuk, melihat sosok hitam itu berdiri di dapur. Allahu Akbar, teriaknya refleks. Salah satu warga melempar batu ke arah makhluk itu, tapi batu itu tembus begitu saja, seperti lewat udara kosong. Pak Rudi memegang senter dan mengarahkannya ke tubuh makhluk itu. Cahaya senter membuat sosok hitam itu bergetar, namun tidak menghilang. Justru ia bergerak cepat ke arah Busari, seperti kabut yang ditarik angin. Pak Karta menebas dengan parang. Suara logamnya menembus udara, tapi tak ada yang terjadi. Parangnya justru terlempar keras ke lantai. Makhluk itu membungkuk ke arah Tini. Hawa dingin luar biasa menusuk seluruh ruangan. Tini menggigil hebat, bibirnya membiru, tubuhnya kaku. Ambil aku, jangan anakku! Jerit Busari sekuat tenaga. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia mengalihkan wajah gelapnya ke Busari. Suara berat itu kembali terdengar di dalam kepala semua orang di ruangan yang ditentukan. Biukin kau! Warga berteriak membaca doa dengan suara keras. Pak Karta mencoba menarik Tini menjauh. Tapi hawa makhluk itu terlalu kuat. Tini seperti terikat di tempatnya, tak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba, Mbah Sarip muncul di depan rumah, membawa sesuatu seperti buntalan kain berisi kemenyan dan dupa. Jangan biarkan dia mengambil bayaran sekarang. Ceria, ia menaburkan bubuk hitam ke arah sosok itu dan membakar dupa besar. Asap dupa memenuhi ruangan, bercampur dengan asap hitam dari makhluk itu. Suara dengungan keras terdengar seperti ribuan lebah marah. Tubuh sosok hitam itu menggeliat liar. Rumah bergetar, piring-piring jatuh berderak. Mbah Sarip membaca mantra dengan suara berat. Kau datang dari kampung terlarang. Bukan waktumu di sini. Pergi. Makhluk itu mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar, seperti terguncang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia menunjuk ke arah Pak Karta dengan tangan kurus panjangnya. Suara itu terdengar jelas. Bayaran telah dipilih. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang seperti kabut tersedot ke udara. Suasana rumah hening, hanya suara napas tersengal dari semua orang. Tini pingsan di pelukan ibunya. Pak Karta terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Mbah Sarip menunduk berat. Kalian belum selamat, ucapnya lirih. I am under Bukan Perji. Bayarannya tetap harus ditagih. Busari menatap suaminya, menyadari ke arah siapa makhluk itu menunjuk tadi. Pak Karta, orang yang paling dekat dengannya, orang yang ia cintai. Malam itu, bukan lagi ketakutan yang menyelimuti Busari, tapi kepedihan mendalam karena ia sadar waktu mereka hampir habis. Malam kembali datang terlalu cepat. Awan hitam menggantung rendah di langit Banyuwangi, seperti menyembunyikan bulan di balik kabut gelap. Rumah kecil itu kini terasa lebih sesak. Tini masih terbaring lemah. Pak Karta duduk bersandar di dinding dengan napas berat, dan Busari mondar-mondir tak tenang. Sejak sosok itu menunjuk Pak Karta malam tadi, seolah udara di rumah mereka berubah. Lebih berat, lebih dingin, dan setiap sudut seperti mengintai. Mbah Sarip duduk di tikar. Matanya terpejam sambil menggenggam segenggam kemenyan dan abu dupa yang masih berasap tipis.
Waktu kalian tidak banyak, katanya pelan tapi tegas. Penunggu itu tidak akan pergi sebelum bayaran diserahkan. Bu Sari menggigit bibir hingga berdarah. Tidak mungkin, saya tidak akan biarkan siapapun dari keluarga saya diambil makhluk itu. Ini bukan soal membiarkan atau tidak, Sari, ucap Mbah Sarip lirih. Kamu sudah menerima pemberiannya. Laris daganganmu. Itu bukan gratis. Pak Karta mengepalkan tangannya. Kalau begitu aku yang akan lawan dia. Aku nggak mau duduk diam nunggu mati. Mbah Sarip membuka matanya, menatap langsung ke arahnya. Melawan makhluk dari kampung penunggu bukan perkara sederhana, Karta. Mereka bukan sekadar arwah gentayangan. Mereka bagian dari perjanjian lama. Kalau kau melawan, risikonya bukan hanya nyawamu. Bisa jadi nyawa orang lain ikut jadi taruhannya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Di luar, angin berdesir membawa suara aneh seperti rintihan panjang dari tengah kebun pisang. Semua orang di ruangan menegang. Tini menggeliat pelan di tempat tidurnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bu Sari berlari menghampiri anaknya. Tini, sayang, bangun, jangan bicara sama dia. Tini membuka matanya perlahan. Bola matanya tampak bening tapi kosong. Suaranya lirih, datar, seperti bukan suaranya sendiri. Dia bilang waktunya sudah dekat, Bu. Suasana kamar mendadak berat. Mbah Sarip mendekat, menaburkan abu dupa ke sudut ruangan, dan membaca doa dengan suara rendah. Dia sudah mulai menanam tanda. Ini artinya, penagihan akan terjadi malam ini, atau besok. Pak Karta berdiri dengan mata menyala marah. Cukup. Aku nggak akan biarin anakku kayak gini terus. Kalau dia mau aku akan datang ke tempatnya. Jangan gegabah, bentak Mbah Sarip. Itu yang dia mau. Begitu kamu ke sana, kamu takkan bisa keluar dengan mudah. Malam makin larut. Sekitar pukul 11, hujan rintik mulai turun. Atap rumah kayu itu mengeluarkan suara tik, cik cik, menambah suasana tegang. Cibit, suara ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras dan cepat. Tok tok tok. Tini menjerit histeris di kamar. Dia datang! Pintu rumah bergetar keras. Dari celah bawah pintu, muncul kabut hitam pekat, merayap pelan ke seluruh ruangan. Lampu minyak meredup, lalu padam begitu saja. Gelap total menyelimuti. Bu Sari menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam gelap itu terdengar suara berat, dalam, dan bergetar. Bukan dari mulut manusia. Bayaranmu, saatnya tiba. Sosok tinggi berjubah hitam itu muncul di ambang pintu. Kini lebih besar dari sebelumnya. Hawa dingin memukul tubuh siapapun yang ada di ruangan itu. Tini menengus. Tubuhnya seperti ditarik ke arah sosok itu. Pak Karta memeluknya erat. Ambil aku. Jangan, anakku, teriaknya. Makhluk itu bergerak mendekat. Langkahnya tak bersuara. Ia berhenti di depan Pak Karta. Tangan panjang kurusnya terulur. Ujung jubahnya hampir menyentuh tanah. Dan dari dalam tubuhnya terdengar desisan, seperti ratusan suara berbicara bersamaan. Mbah Sarip berdiri di antara mereka, menyalakan kemenyan dan menggambar lingkaran tanah liat di lantai. Dia tidak bisa mengambil bayaran kalau kalian tidak menyerahkan diri dengan sadar, ucapnya keras. Makhluk itu mendesis panjang. Telah dipilih. Hello, Sil. Pak Karta mendongak. Mata bertemu kehampaan makhluk itu. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini perjanjian yang sedang ditagih. Kalau memang harus ada yang pergi, biar aku yang pergi. Ucapnya lirih, tapi mantap. Jangan, Kar. Bu Sari menangis histeris. Ia mencengkeram tangan suaminya sekuat tenaga. Kita bisa cari jalan lain. Jangan kasih dia apapun. Tini berteriak ketakutan. Jangan ayah, jangan ayah. Makhluk itu mendekat. Jarak mereka hanya satu langkah. Kabut hitam mengelilingi tubuh Pak Karta, membuatnya susah bernapas. Mbah Sarip membaca doa dengan suara lebih keras. Lingkaran tanah liat itu bersinar samar. Sosok makhluk itu bergetar keras seperti berusaha menembus pertahanan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Kalian di dalam baik-baik saja? Ternyata beberapa warga yang khawatir datang membawa obor. Saat mereka mendekat, makhluk itu melesat mundur dengan cepat, menembus tembok bambu tanpa suara. Kabut hitam hilang dalam sekejap. Ruangan hening kembali. Bu Sari jatuh terduduk, memeluk Tini yang masih menangis. Pak Karta terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya. Mbah Sarip berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia mundur, kata Mbah Sarip lirih, tapi bukan karena kalah. Ia menunggu saat yang lebih tepat. Wogedateng itu mengganggunya, tapi malam berikutnya dia pasti kembali. Jadi, tak ada cara lain? Tanya Pak Karta.
Mbak Sarip menggeleng pelan. Ada, tapi sangat berbahaya. Kalau kalian berani, kita harus mendatangi kampung penunggu itu sebelum mereka datang lagi. Perjanjian hanya bisa diakhiri di tempat awalnya dibuat. Busari membeku. Kampung penunggu, tempat ia pertama kali mengambil daun pisang terkutuk itu. Tempat semua ini bermula. Tempat yang bahkan warga desa jarang mendekat meski siang hari. Pak Karta menatap istrinya. Kalau itu satu-satunya cara, kita akan ke sana. Mbak Sarip menarik napas panjang. Kalau kalian masuk ke sana, tidak ada jaminan kalian bisa kembali. Tapi kalau kita diam, dia akan ambil aku. Jawab Pak Karta mantap. Lebih baik kita lawan di tempatnya. Malam itu, tak ada yang tidur. Busari duduk di samping Tini, sambil menggenggam tangannya. Sesekali ia menatap pintu rumah, takut ketukan itu datang lagi. Tapi tak ada ketukan malam itu. Hanya suara hujan deras dan petir yang menggema jauh di ujung hutan. Dalam diam, Busari berbisik ke telinga anaknya. Ibu janji, Tini, kita akan lawan ini. Ibu gak akan biarkan siapapun ambil ayahmu. Di luar, angin bertiup kencang. Pohon pisang di kebun bergoyang hebat. Dan entahnya perasaan atau tidak, Busari melihat siluet tinggi berjubah hitam berdiri di tepi kebun, menatap rumah mereka dari kejauhan. Ia tidak mendekat, hanya menunggu. Penagihan sudah dimulai, tidak ada jalan kembali. Subuh itu datang dengan langit kelabu. Kabut tipis menggantung di atas tanah basah. Hujan semalam membuat jalan setapak menuju hutan licin dan becek. Tak ada ayam berkokok pagi itu. Seolah alam pun ikut diam. Busari berdiri di depan pintu rumah sambil memeluk Tini. Napasnya pendek-pendek. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Pak Karta memegang parang kecil dan lentera minyak. Mbak Sarip berdiri di samping mereka. Mengenakan kain hitam tua dan membawa bungkusan kemenyan, abu dupa, serta segenggam tanah dari pemakaman desa. Kalau kita masuk, katanya pelan tapi mantap. Tidak ada kata mundur. Begitu kita tiba di kampung penunggu, kalian harus kuat. Di sana, segala sesuatu akan terlihat seperti nyata, padahal tidak semuanya benar. Busari mengangguk pelan. Komi Sayap, Tini, meski masih lemah, menatap ibunya. Bu, aku ikut. Busari menggeleng sambil mencium kening putrinya. Kamu tinggal sama Pak Rudi. Ibu dan ayah akan kembali. Tini menahan tangis, menggenggam tangan ibunya sekuat tenaga. Ibu janji harus pulang. Ibu janji, bisik Busari. Langit masih gelap ketika mereka bertiga melangkah masuk ke hutan. Suara burung malam sesekali terdengar samar. Daun pisang di kanan kiri jalan bergetar pelan oleh angin dingin. Busari menggigit bibirnya kuat-kuat saat melewati tempat di mana pertama kali ia melihat kampung aneh itu. Rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan berbaur jadi satu. Jalan ini akan berubah saat kita semakin dalam, ujar Mbak Sarip. Kalau kalian mulai dengar suara aneh, jangan menjawabnya. Semakin jauh melangkah, kabut makin tebal. Lentera minyak Pak Karta redup, padahal minyaknya masih penuh. Bau tanah lembab berubah menjadi bau anyir, seperti darah basi. Busari mulai mendengar bisikan samar. Suara seperti nenik-nenik tertawa pelan. Jangan dengarkan, Mbah Sarip mengingatkan. 15 menit kemudian, mereka tiba di sebuah jalan buntu. Tapi entah kenapa, ketika kabut turun sepenuhnya, di depan mereka muncul perkampungan tua. Rumah-rumah anyaman bambu berdiri rapi, tapi atapnya menggantung miring. Dan di setiap sudut, tampak sesosok bayangan bergerak lambat. Tak ada suara, hanya desiran angin dingin. Busari menahan napas. Inilah tempat itu. Ketika mereka melangkah masuk, udara berubah drastis. Dada terasa sesak seperti ditekan batu. Suara gamelan pelan terdengar dari kejauhan, meski tak ada satupun orang yang terlihat. Di tengah kampung, ada sebuah rumah paling besar. Atapnya tinggi, dan dari dalam rumah itu keluar kabut hitam pekat. Mbah Sarip menunjuk ke rumah itu. Di sana, pusatnya. Disitulah perjanjian dibuat. Mereka berjalan perlahan. Tiba-tiba, dari sisi jalan muncul sosok-sosok bayangan berwujud manusia. Wajahnya samar, seperti kabut. Sosok-sosok itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan mata kosong. Saat Busari lewat, beberapa di antaranya menggerakkan tangan seolah ingin meraih tubuhnya. Busari hampir menjerit, tapi Mbah Sarip menaburkan tanah makam, dan sosok-sosok itu mundur pelan. Di dalam rumah besar itu, hawa lebih berat lagi. Lantainya terbuat dari papan bambu lapuk, tapi anehnya tidak mengeluarkan suara saat diinjak. Di tengah ruangan, terbentang tikar anyaman, dan di atasnya ada tumpukan daun pisang segar. Daun yang sama seperti yang dulu Busari ambil. Tiba-tiba ruangan menggelap.
lentera, padam. Angin berembus kencang. Lalu brok, pintu menutup sendiri. Suara berat menggema dari setiap dinding. Kau kembali untuk membayar. Sosok berjubah hitam muncul dari tengah kabut. Kali ini tubuhnya lebih besar. Jubahnya merambat ke lantai seperti akar pohon. Tidak ada mata, tapi Busari tahu sosok itu sedang menatap langsung padanya. Busari menahan tangis. Aku tidak akan serahkan suamiku. Ambil apapun dariku, tapi bukan dia. Perjanjian tidak bisa diubah. Suara itu dalam, seperti bergema dari dalam bumi, yang menerima, membayar. Mbah Sarip berdiri di depan mereka, mengangkat segenggam tanah makam. Kau datang dari dunia gelap. Kami datang bukan untuk menyerah, tapi untuk memutus. Makhluk itu tertawa. Tawa panjang dan berat yang membuat dinding rumah bergetar. Tak ada yang bisa memutus perjanjian ini. Tapi saat makhluk itu tertawa, Pak Karta maju selangkah. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan caraku. Ia meraih parang kecil dan menggores telapak tangannya sendiri hingga darah menetes ke tanah tikar. Kalau kau mau bayaran, ambil aku. Tapi bukan karena perjanjianmu, karena pilihanku sendiri. Makhluk itu berhenti, seolah kebingungan. Kabut di sekitarnya bergerak lebih liar. Mbah Sarip berbisik cepat ke Busari. Darah sukarela bisa mengganggu ikatan perjanjian. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Pak Karta. Tapi saat ia menyentuh darah itu, kabut hitam meledak seperti ditarik paksa. Dari lantai muncul suara jeritan keras. Bayangan-bayangan di luar rumah berteriak bersamaan. Suara seperti ratusan orang disiksa. Busari, meski gemetar, maju memeluk suaminya. Kau tidak akan mengambilnya. Aku yang mengambil daun itu. Kalau ada yang harus membayar, biarkan aku. Makhluk itu berbalik menatap Busari. Suara dalam itu kini berubah, lebih rendah. Kalau kau yang menyerah, perjanjian selesai. Pak Karta menggeleng keras. Jangan, Sar. Tapi sebelum makhluk itu bergerak, Mbah Sarip melemparkan tanah makam ke arah tubuh hitam itu dan berteriak. Perjanjian yang dibuat manusia hanya berlaku jika disetujui dengan hati. Tanah makam bersinar samar, dan suara jeritan menggema lebih keras lagi. Daun-daun pisang di tengah ruangan mulai terbakar sendiri. Kabut berputar cepat, seperti badai di dalam rumah. Tubuh makhluk itu mulai robek. Bagian demi bagian kabutnya tertarik ke dalam tanah. Tidak ada yang bisa melawan. Mbah Sarip berteriak. Kau bukan dewa. Kau hanya penunggu kampung terikat pada perjanjian manusia. Dan perjanjian ini. Busari dan Pak Karta saling menggenggam tangan erat. Lalu Busari menjerit. Aku tidak menerima rezekimu lagi. Seolah itu menjadi pemicu terakhir. Makhluk itu meraung keras. Kabut hitamnya meledak seperti disedot ke dalam tanah. Rumah besar itu runtuh pelan. Dinding-dindingnya berubah jadi debu dan lenyap ditelan kabut. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi berada di dalam rumah itu. Mereka berdiri di tepi hutan, tepat di jalan setapak, tempat semua ini dimulai. Lentera minyak masih menyala samar. Meski mereka tidak ingat kapan keluar. Matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Hutan yang tadi mencekam, kini seperti hutan biasa. Tenang dan sunyi. Mbah Sarip duduk kelelahan, tapi tersenyum kecil. Kalian berhasil. Perjanjiannya putus. Busari terisak pelan, sambil memeluk Pak Karta. Kita salam. Pak Karta mengangguk lemah. Kita selamat. Malam itu, tidak ada lagi suara ketukan di rumah. Tidak ada kabut hitam. Tidak ada hawa dingin aneh. Tini tertidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa malam. Warga desa pun mulai tenang setelah mendengar cerita mereka. Meski tak semua percaya. Namun satu hal yang tidak akan pernah Busari lupakan. Rezeki yang datang dengan jalan gelap. Selalu menuntut bayaran. Dagangan Tempinia kembali sepi seperti dulu. Tapi bagi Busari, itu bukan lagi masalah. Ia lebih memilih hidup miskin daripada hidup dalam bayangan penunggu kampung haib. Dan kampung itu, kampung penunggu, menghilang dari hutan. Tak ada lagi yang menemukannya, seolah tempat itu tak pernah ada. Tapi, pada malam-malam sunyi, jika seseorang berjalan terlalu dalam ke hutan, angin terkadang masih membawa suara tok, tok, tok samar, seperti peringatan agar tak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama.